Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih, wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Ihsan Masjid Jami Al-Ihsan yang dimuliakan Allah. Apa kabar semuanya? Bapak-bapak sehat? Pak, sehat ya? Kalau teman saya menanyakan, sehat Pak? Itu dia punya pikiran, wah pasti nggak bagus tuh. Makanya saya tanya, Pak sehat Pak? Sehat. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, kita berjumpa kembali di Masjid Jami Al-Ihsan setelah sebulan lebih kita tidak berjumpa dalam pertemuan kajian seperti ini. Sekalipun di beberapa kesempatan kita berjumpa, tapi dalam forum pengajian ini kita sudah sebulan lebih ya Pak Bu. Pengajian terakhir bulan apa? Februari. Tanggal 12. Berarti ini sekarang tanggal 2 bulan berarti Bu. Kita tidak berjumpa. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di Masjid Jami Al-Ihsan untuk menjalankan aktivitas bulanan yakni pengajian. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Urusan-urusan yang lain semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang mudah-mudahan segera bisa bayar. Yang belum bisa bayar lapor sama saya nanti. Lapor doang. Ya. Ibu-ibu, selamat Idul Fitri 1447 Hijriah, walaupun sudah sebulan hampir ya Bu. Kita mohon maaf lahir dan batin, saling maaf memaafkan, supaya kita lepas dari dosa. Kalau dosa kita lepas, insya Allah perjalanan ringan. Orang yang sudah diampuni dosanya itu pikirannya jernih, terang, lalu Allah berikan jalan kemudahan untuk memperoleh rezeki, untuk mencari rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Karena itu istighfar adalah kunci yang paling top markotop ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup. Seorang bertanya kepada Imam Abu Hanifah, Pak Imam, saya sudah sekian tahun belum dikaruniai anak. Satu persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Maka apa kata Imam Ahmad? Beristighfarlah yang sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Pak, saya pekerjaan sulit, dagang nggak maju-maju. Beristighfarlah yang sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Pak, anak saya bandel. Beristighfarlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Insya Allah akan dikembalikan menjadi orang yang soleh. Jadi istighfar, kata Rasulullah, siapa yang melazimkan istighfar, maka ja'alallahu likulli hammin faraja. Setiap ada kegelisahan akan dimunculkan kegembiraan.
Setiap ada kesulitan akan dibukakan kemudahan. Itu inti daripada pentingnya istighfar. Karena itu setiap selepas sholat dan bahkan berbagai kegiatan, jangan lupa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mohon ampun kepada Allah, dosa dengan Allah hapus. Maka kepada kita hari ini kita ikrarkan, mari saling memaafkan, berhalal bihalal. Kita ketemu, salam sekaligus ikrar, menyatakan dalam hati, maafkan kami dan kami akan memaafkan. Maka kita lepas dari dosa dan insya Allah urusan akan menjadi mudah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, kalau kita mengamati perkembangan dunia, khususnya Indonesia, kita berharap Indonesia semoga baik-baik terus. Ya, kita harus berharap bahwa Indonesia akan baik-baik terus. Sekalipun demikian, kita harus menyiapkan diri untuk hal-hal yang mungkin kita hadapi dan kita belum siap. Maka jadilah orang yang paling siap. Orang yang paling siap itu adalah orang yang paling cerdas. Karena Nabi menyatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mau melihat dirinya, mengoreksi dirinya, dan menyiapkan diri untuk saat-saat ketika maut menjemput kita. Itu dalam perjalanan ketika hidup dan sesudah hidup. Menyiapkan diri bagaimana saya nanti meninggal dunia, supaya orang yang saya tinggalkan tidak susah, tidak sengsara. Maka ibu-ibu, usahakan dari sekarang sudah punya rumah masa depan. Kuburan itu mesti dipikirkan. Nah, kalau di kampung saya, satu RT, satu RW sudah beli tanah rame-rame, bagi untuk warga, setiap keluarga sudah punya jatah rumah masa depannya. Kenapa? Ini penting. Supaya kita tidak menyusahkan orang yang masih hidup. Ketika jalan, biasanya ibu-ibu, kalau hidupnya, dalam hidupnya sudah nyusahin orang lain, ya, nanti di sana pasti lebih susah. Akan ada balasan disusahin Allah. Maka hiduplah sebagai orang yang bisa membuat orang lain senang. Ketika kita meninggal, karena kita sudah membuat orang lain senang, maka ketika kita meninggal, justru sebaliknya mereka yang sedih, mereka yang merasa kehilangan. Maka mumpung lagi kita masih hidup, persiapkan diri, banyak membuat senang orang lain. Ketika kita dipanggil oleh Allah, orang lain susah, tidak senang, merasa ditinggalkan, ditangisi. Tapi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wajah yang cerah ceria, tersenyum gembira. Syair Arab menyatakan, antalladzi waladatka ummuka bakian wan nasu haulaka yadhakuna. Engkau pada saat dilahirkan oleh ibumu, kamu menangis. Ibu-ibu, saya mau nanya, kamu udah punya pengalaman semua ini? Pernah melahirkan? Bagaimana saat bayi dilahirkan? Nangis kan dia atau ketawa? Nah, nangis kan? Engkau dilahirkan oleh ibumu, engkau saat itu menangis. Sebab kalau begitu bayi dilahirkan langsung ketawa.
Lucu. Kenapa nangis? Loh, kenapa kok menangis? Karena kaget. Begitu melihat dunia, baru dunia kok gini ya, kacau ya. Padahal dalam rahim itu paling nikmat bayi itu. Nikmat. Apa yang dimakan oleh ibunya, dia makan. Sebaliknya kalau ibunya stres, dia juga ikut stres. Jadi ketika bayi dilahirkan itu dalam keadaan menangis, dia menangis, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya tertawa kegirangan. Aduh, bapaknya, aduh anakku lahir. Ibunya, aduh anakku lahir sehat. Kakaknya bahagia, waduh saya punya cucu. Neneknya, waduh cucuku lahir, tertawa. Ketika kita dilahirkan dulu, kita menangis, orang-orang yang ada di sekitar kita tertawa. Satu sisi menangis, satu sisi banyak tertawa. Maka ketika kita sudah di dunia ini, fa'mal, persiapkan dirimu, beramallah, berbaik-baiklah, banyak lakukan kebaikan, banyak membuat kesenangan orang lain. Fa'mal yaumin takunu idza bakau takunu fi mautika takunu dhahikan masrura. Pada saat itu kamu dipanggil, roh dicabut oleh malaikat, tertawa tersenyum karena diperlihatkan oleh Allah surga bakal tempat kembalinya. Sementara orang-orang yang kita tinggalkan nangis, aduh saya ditinggal Pak Saifuddin, saya ditinggal orang baik, saya ditinggal ini. Dia baik, dia suka membantu, dia suka menolong, merasa kehilangan. Ya. Sementara orang-orang menangis, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala senang, girang, gembira karena sudah ditampakkan tempat di mana kita akan masuk, tinggal, dan di sana diberikan hidangan yang tiada habis-habisnya. Maka saat ini waktunya kita persiapkan diri, membuat orang lain senang, jangan buat orang lain susah. Pada saat meninggal, orang lain boleh merasa kehilangan, tapi kita begitu senang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita mempersiapkan diri. Persiapkan kita secara ruhani. Jadilah orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalankan perintahnya, lakukan semua sunnah-sunnah Rasulnya secara materi. Mari kita siapkan diri. Ya, ibu-ibu, tabungan untuk akhirat mesti punya. Tabungan untuk rumah bakal masa depan mesti ada. Apalagi kita tidak tahu besok apa yang akan terjadi. Maka kita perlu perlindungan sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya orang yang kita tinggalkan itu tidak disusahkan oleh kita. Nah, berkaitan dengan ini, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, saya juga undang Bapak Gani dan Bapak Mansur akan menjelaskan betapa pentingnya perlindungan dalam hidup ini, yakni tanggungan, jaminan hari tua, jaminan kita bakal kembali kepada Allah, dan jaminan untuk keluarga yang akan kita tinggalkan. Maka ada penjelasan soal BPJS Ketenagakerjaan untuk orang-orang yang bekerja informal. Siapa pekerja informal itu? Bisa saja nanti ibu-ibu masuk. Hah? Misalnya ibu sehari-hari dagang apa? Dagang apa aja lah. Jangan, yang penting jangan dagang diri. Dagang kain boleh. Nanti bisa daftar, Pak, saya biasa jualan. Ibu rumah tangga jangan dianggap sebagai itu bukan pekerjaan. Suatu ketika jadi tukang urut, tukang pijit, boleh itu masuk
tenaga informal. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Gani dan Pak Mansur. Dan untuk sementara saya sebagai pengantar, ya, ngajinya dikit aja dulu. Sekarang kita dengarkan presentasi tentang BPJS Ketenagakerjaan, dan saya berharap ibu-ibu bisa nanti, karena ini jaminan, Bu. Jaminan artinya pertanggungan. Ibu mau ngaji kecelakaan, nanti ada jaminan kecelakaan. Ibu sedang ngaji, ya kita nggak berharap sih, ya, tiba-tiba Allah jadikan husnul khotimah, nah, ada jaminan kematian. Kepada Pak Gani dan Pak Mansur dengan segala hormat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Haji Saifuddin selaku Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Ihsan, para koordinator, para guru, dan tokoh masyarakat yang saya hormati, serta bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Taklim Al-Ihsan yang tercinta, serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita sebagai umatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya selaku perwakilan dari BPJS TK Cabang Kebayoran Baru mengucapkan terima kasih besar-besarnya atas undangan pada pagi hari ini. Pengajian rutin ini diadakan sebagai ikhtiar untuk terus menambah ilmu, memohon keberkahan, keselamatan, dan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bisa menambah keimanan dan menjadi bekal amal kita di dunia maupun di akhirat. Tadi sudah dikasih prolog nih dari Pak Kiai bahwa kita sebagai yang masih hidup ini harus memberikan bekal untuk masa depan kita nanti, karena kita ini yakin ya sebagai umat Islam ini ada kehidupan lain setelah kita hidup di dunia ini. Jadi jangan sampai nanti orang-orang yang kita tinggalkan ini kita bikin susah gitu ya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini ya hadir sedikitnya untuk memberikan edukasi atau sosialisasi. Mungkin di sini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian masih belum banyak yang paham mengenai BPJS itu apa. Saya yakin nih kalau untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian nih tahunya BPJS itu ya BPJS kesehatan.
Ya begitu ya ibu-ibu ya, taunya BPJS Kesehatan aja ya, gitu. Nah kalau BPJS Kesehatan itu ya ada yang mandiri, ada yang dibayarkan juga dari Pemda setempat. Nah kalau saya di sini pagi hari ini ingin fokus menjelaskan mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini awalnya yaitu mungkin yang dulu mungkin kita sering mendengar nih ya, BPJS Ketenagakerjaan ini dulunya Jamsostek, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, gitu. Jadi Jamsostek ini hadir sudah lama sekali di Indonesia ini, yaitu memberikan perlindungan diri dari salah satunya ada program yang namanya JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja. Yang kedua, jaminan kematian. Yang ketiga, ada program jaminan hari tua. Nah, kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan sendiri itu dibagi menjadi dua program ya. Ada sektor informal, ada sektor yang formal. Gitu. Kalau yang sektor formal yaitu mungkin keluarga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian memiliki keluarga yang sudah bekerja nih di perusahaan atau dimanapun gitu ya. Nah itu perusahaan tuh wajib memberikan perlindungan untuk karyawannya. Jadi itu namanya BPJS TK formal. Jadi perusahaan itu wajib memberikan perlindungan setelah dia bekerja sekian bulan. Nah itu diwajibkan didaftarkan tuh karyawannya. Nah, kalau untuk sektor informal, nah ini saya ingin menjelaskan sedikit banyak tentang sektor informal. Jadi kalau sektor informal itu orang yang bekerjanya itu sesuai keinginan sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Jadi dia bekerja nih tidak ada yang menggaji. Ya, dia bekerjanya itu sendiri atau berusaha sendiri. Jadi orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi, kegiatan usaha yang menghasilkan ekonomi. Jadi walaupun di sini ibu-ibu statusnya ibu rumah tangga atau ini, tapi itu kalau misalnya ibu melakukan kegiatan ekonomi, melakukan kegiatan usaha menghasilkan ekonomi atau menghasilkan uang, itu ibu bisa didaftarkan menjadi peserta BPJS TK atau Jamsostek ini ya. Jadi untuk ibu-ibu sekalian ya, jadi jangan berkira nih ibu-ibu tidak bekerja gitu atau tidak berusaha. Banyak sekali yang ibu-ibu di sini ada yang melakukan kegiatan sektor UMKM atau berjualan online atau apapun itu. Jadi kalau misalnya sektor BPU bukan penerima upah, itu ada 3 program yang bisa kita ikuti. Yang pertama program jaminan kecelakaan kerja. Contoh nih, ibu ada yang punya usaha berdagang gitu ya, berdagang. Nah itu dia bisa tuh ikut mendaftarkan diri sebagai peserta Jamsostek. Nah, dengan dia mendaftarkan sebagai peserta, dia sudah dilindungi itu Bu. Jadi kecelakaan kerja. Jadi dari mulai usaha, dari persiapan usaha, belanja, sampai dia melakukan usaha, sampai dia selesai. Misalnya dia berangkat nih dari rumah ke Blok M atau ke pasar, dia dagang gitu ya. Jadi dari rumah atau dia persiapkan belanja dagangannya sampai ke tempat kerja, tempat usaha dia, sampai dia pulang lagi, itu namanya dia sudah dilindungi oleh jaminan kecelakaan kerja tersebut. Bisa itu. Jadi kecelakaan kerja itu
murni memang dia sedang melakukan kegiatan aktivitas usaha ibu gitu. Jadi kalau misalnya ibu nih dagang sayur gitu kan, itu kan dari pagi-pagi tuh Bu, dari subuh gitu kan, dari subuh-subuh ibu sudah melakukan usaha sampai misalnya ibu pulang tengah hari atau siang. Nah itu selama ibu perjalanan di tempat usaha sampai ibu pulang itu dilindungin Bu. Nah kalau yang tidak dilindungin itu, ibu tuh misalnya pulang kampung atau ibu main ke rumah mertua atau ke rumah anak, itu tidak bisa termasuk perlindungan. Jadi pure kecelakaan kerja itu pada saat bekerja. Nah itu gimana prosesnya? Jadi cukup kita menunjukkan kartu BPJS atau kartu KTP. Sekarang kan KTP sudah online Bu, menunjukkan itu dibawa ke rumah sakit, itu tinggal menunjukkan saja kartunya, dan pengobatannya itu ibu tidak perlu ada deposit macam-macam. Jadi cukup membawa kartu saja atau KTP saja bahwa ibu sudah jadi peserta BPJS Tenagakerjaan. Pengobatannya gimana? Itu pengobatannya unlimited, tidak terbatas. Jadi ibu, saya ada kasus kemarin ya, peserta saya ojol, dia baru ikut 4 bulan dari bulan 6 bulan dari bulan 4 sampai bulan 10, 6 bulan berarti dia ikut ya, di rumah sakit Setia Mitra di Jatinegara. Ojol tersebut mengalami kecelakaan tunggal. Dia kaget nabrak tukang kopi, tapi tukang kopinya nggak apa-apa, dia jatuh aja gitu ya, sampai menyebabkan ini patah ya, tulang sininya patah. Tapi alhamdulillah setelah dia bikin laporan kronologis, persyaratannya dilengkapi, biaya rumah sakitnya tadinya dia harus membayar tuh deposit dulu, tapi karena dia ada kartu udah ikut peserta BPJS Tenagakerjaan ini, dia cukup menunjukkan kartu KTP saja. Jadi dia tidak mengeluarkan deposit apa-apa. Dan kalau kecelakaan kerja ini BPJS Kesehatan tidak mau menanggung Bu. Jadi tidak di cover nih. Jadi ini kalau kecelakaan kerja itu udah ranahnya BPJS Ketenagakerjaan gitu. Dan berapa total biaya yang dihabiskan selama 2 bulan? Ojol tersebut menghabiskan biaya 76.400.000. Dia tidak mengeluarkan biaya sama sekali, cuma fotokopi aja. Itu kejadian di bulan tahun 2025 di bulan 10 gitu. Itu real, saya ada bukti kwitansinya sama semua. Jadi perlindungan itu kalau dihitung-hitung secara matematik Ibu, dia misalnya baru daftar yang 16.800 dikali 6, Ibu bisa hitung dia habis berapa, belum ada 200.000 ya gitu. Tapi dia sudah menghabiskan biaya itu sebesar 76.400.000. Dia cuma punya motor dan dia hidupnya ngontrak, tidak punya apa-apa lagi. Dan itu waktu ditanya sama pihak rumah sakit, ketika dia suruh bayar deposit 5 juta, itu pun minta-minta dari keluarganya, dari saudaranya. Ada yang nyanggupin, tapi karena dia nih teringat dia pernah bayar, pernah daftar, ya kan, dia juga lupa. Pada saat kejadian orang tuh blank, nggak ngerti apa-apa gitu. Nah di situ ada contoh kecilnya. Jadi untuk JKK, jaminan kecelakaan kerja, itu ada pengobatan namanya unlimited. Terus yang ketiga lagi, untuk JKK itu karena besaran iurannya itu 1% dari penghasilan yang dilaporkan. Nah itu ada program beasiswa untuk 2 orang anak Ibu Bapak ya. Jadi ada program beasiswa untuk 2 orang anak. Contoh nih, dia baru ikut 2 bulan atau 1 bulan, terus dia amit-amit ya Bu ya, cukup umurnya sampai hari itu juga, karena meninggalnya karena kasus kecelakaan kerja.
bukan pulang kampung ya Bu ya, gitu, karena kasus kecelakaan kerja. Jadi dia lagi bekerja tutup usia. Nah, itu si anak tersebut untuk 2 orang anak itu dapat santunan tiap tahun, dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Itu ada jumlah besaran iuran itu berbeda-beda tuh, dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi untuk 2 orang anak. Totalnya 179 juta. Nah, coba ibu hitung dah tuh. Kalau ibu bayar iuran 16.800 tanpa tabungan, berapa tahun ibu harus ngumpulin 179 juta. Jadi, nah itulah kita gunanya ini kerjasama nih Bu, gotong royong seluruh Indonesia kita kerjasama. Kan kejadian ini tidak serta-merta 1-2 orang gitu kan. Jadi seluruh Indonesia ini kalau semua terlindungi oleh program tersebut, ya kita akan terasa ringan. Nah, itu dari sektor kecelakaan kerja. Nah, yang kedua ada program jaminan kematian. Tadi Pak Kiai ngomong, persiapkanlah dirimu untuk orang-orang yang tercinta. Memang kita tidak merasakan manfaatnya ya Bu, Bapak. Tapi kalau kita punya yang ditinggalkan, kelangsungan hidup anak-anak kita atau cucu-cucu kita ini bisa membantu sedikit banyaknya mereka untuk melanjutkan kehidupan di kemudian harinya, dengan si pencari nafkah utamanya itu sudah tidak ada, jadi ada yang bantuan lah gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk jaminan kematian itu besaran nafkahnya itu sebesar 42 juta rupiah. Coba ibu hitung berapa tahun ibu kalau misalnya 16.800 mau nyampe 42 juta, ibu nabung harus berapa lama itu Bu? Gitu. Kalau saya hitung sih 200 tahun itu per bulannya ya. Kalau 16.800 dengan seharinya sekitar nggak nyampe 700 perak gitu. Ibu harus ngumpulin berapa banyak tuh sampai dapat 42 juta itu kalau hitungan matematiknya gitu. Tapi kalau namanya jaminan kematian itu memang kita tidak menikmati, tapi untuk keluarga yang ditinggalkan itu pasti sangat membantu sekali. Karena apa? Kebiasaan di kita ini atau yang udah umum yang ada di kita ini, minimal kita tuh harus mengadakan pengajian, tahlil dan lain sebagainya. Itu kan membuat beban juga kan kalau misalnya dia tidak mempunyai pegangan atau tabungan. Disinilah hadir BPJS Ketenagakerjaan ini. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau untuk jaminan kematian, dia ada juga dapat proteksi program beasiswa untuk 2 orang anak, tapi dengan syarat nih Bu, dia harus ikut 36 kali bayar dulu. Jadi kurang lebih itu 3 tahun ya, dia ikut dulu. Nah, setelah bulan ke-37 terjadi resiko, selesai ini, nah itu baru dia bisa mendapatkan santunan beasiswa tersebut. Tapi kalau di bawah 36 bulan dia tidak ada perlindungan beasiswanya, belum dapat ibu-ibu, cuman perlindungan santunan kematian saja. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama JKK, jaminan kecelakaan kerja, yang kedua JKM, jaminan kematian, yang ketiga nih ibu-ibu, jaminan hari tua atau yang disingkat JHT. Nah, kita juga di sini bisa menabung ibu. Jadi kalau dengan upah yang dilaporkan paling minim 1 juta, JHT-nya itu besarannya itu hanya 20.000. Jadi JHT itu berbentuk tabungannya ibu ya. Jadi bisa diambil kapan saja.
Beda sama orang yang bekerja. Kalau misalnya orang yang bekerja ikut sektor PU, itu dia harus berhenti bekerja dulu, baru dia bisa mengambil tabungan tersebut. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu di sini ada nih yang anggota keluarganya begitu berhenti bekerja, buru-buru, cairin dong JHT-nya, gitu. Ya mungkin ada ya Bu yang begitu ya, buru-buru gitu kan. Nah, untuk JHT sendiri itu ada pengembangan usahanya Ibu dari Jamsostek itu sendiri. Jadi setiap tahun jika saldo Ibu sekian juta, misalnya dia saldo Ibu ini 1 juta, pengembangan saldonya itu ada Ibu. Jadi bukan semata-mata cuman naruh tanpa ada pengembangan saldonya gitu. Jadi akan bertambah juga gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk JHT itu kalau untuk sektor informal bisa diambil kapan saja. Misalnya Ibu nih sudah selesai selama 2 tahun, 3 tahun, Ibu butuh uang, nah Ibu bisa ambil. Kebetulan nih deket nih di Kebayoran Baru cabang Panglima Polim, datang ke situ aja bawa KTP, buku tabungan sama kartu Jamsosteknya. Syaratnya mudah, Ibu hadir sendiri. Jadi tidak perlu diwakilkan melalui calo kayak gitu, nggak perlu Ibu. Sekarang zamannya udah canggih dan Jamsostek sendiri punya aplikasi Bu, namanya JMO, Jamsostek Mobile. Itu bisa di-download di Play Store. Saldo Ibu bisa lihat di situ setiap bulan nih ada penambahan. Kalau misalnya Ibu paling rendah nabung di Rp20.000. Nah, sampai sini nih kira-kira kalau misalnya ada yang kurang jelas pemaparannya dari saya, bisa ditanyakan sekarang atau nanti ya bisa. Jadi ketika Ibu ingin hari ini ingin mendaftar, bisa didaftarkan sekarang, cukup KTP saja sama nomor telepon itu. Jadi nah sekarang ini di bulan April sampai Desember ada diskon nih Ibu, yang biasanya normalnya 16.800 sekarang hanya menjadi 8.400 per bulan, hanya sampai bulan 12. Nanti setelah bulan 12 diskonnya lagi nggak tahu nih berlanjut apa enggak, kita nggak tahu kondisinya. Tapi yang sekarang ini dari BPJS TK itu ada diskon dari 8.400 per bulan sampai bulan 12 itu hanya 8.400. Ibu sudah mendapatkan 2 program, jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Kalau Ibu mau tambah lagi dengan tabungan, ya Ibu harus tambah lagi jadi 20.000. Jadi tambahnya 20.400. Ya, jadi segitu ya Bapak-bapak, Ibu. Kalau misalnya ada yang berminat, nanti bisa langsung didaftarkan. Jadi sebelum pulang nih bisa lanjut didaftarkan saja. Jadi mumpung kita ada di sini, kalau misalnya banyak nih, ya Ibu cuma ninggalin foto KTP aja, nanti kita foto sama ninggalin nomor telepon, nanti kita daftarkan. Itu saja dari saya. Jika pemaparan ini kurang jelas atau ada kurang-kurangnya, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, kenapa meminta BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Kebayoran Baru ini bisa memberikan presentasi di Masjid Jami Al-Ihsan, khususnya Majelis Tabligh Al-Ihsan, karena saya pribadi melihat ini benar-benar sangat bermanfaat, khusus kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang memikirkan keluarganya, memikirkan masa depannya. Ini adalah program yang sangat bagus dan saya sudah lama mencari-cari ini karena kita hidup ini penuh resiko. Ya, ibu-ibu yang bekerja, misalnya sayur, diledekan tiba-tiba berat, siapa yang tahu? Kalau itu terjadi,
siapa yang akan membantu kita? Yang bisa membantu kita itu hanya diri kita sendiri. Karena itu, ibu-ibu, kita manfaatkan. Ketika kita masih punya kesempatan, duit jangan tabung. Kalau nggak mau tabung, nggak bisa langsung sebagai jaminan masa tua. Jadi Pak Gandhi, ada 8 ibu yang untuk ikut pertama ini. Sebagai contoh, ya ibu itu tolong nanti bisa daftar langsung. Ada 8 tuh yang jadi koordinator itu. Nanti yang lainnya menyusul. Mungkin juga dari majelis kami juga akan mengusulkan ada pegawai baru yang ikut BPJS Ketenagakerjaan plus tabungan tadi. Karena ketika mengikuti BPJS Ketenagakerjaan yang resmi itu biayanya tinggi dan harus mengikuti standar gaji 1.500.000 masih nggak mampu ngasih gaji itu. Tapi kalau ikut ini jam sesnya tenaga kerjaannya cuma berapa? 8.000. Ini 8.000 sampai 10.000. Jadi kalau kita bisa bayar 8.000 sekarang bulan apa? April, Mei, berapa bulan? 9. Nah, cuma 8.000 sampai Januari standarnya 16.400. 800. Ketua Dewan Masjid Ranting Gunung ikut yang bayar 16.800. Tapi itu belum dapat tambahan tabungan tadi, nabung sendiri tadi. Jadi ibu-ibu, itu yang saya tangkap, yang saya pahami. Maka jika ibu-ibu ada kesempatan, ada kemampuan, dan memang kita usahakan bisa, maka mari kita bergabung untuk membantu diri kita sendiri. Ketika kita pada saatnya, kita tidak tahu kapan kita dipanggil, karena kita sudah ada jaminan jangan nyusahin anak keturunan kita yang kita tinggalkan. Saya punya tetangga ibu, pekerja beneran, satpam, tapi kan nggak di asuransi, tidak dijaminkan. Pas lagi meninggal nggak punya duit, kuburan belum punya lagi. Ke tanahku saya bayar berapa? Bayar kuburan. Di daerah di sini saya dengar paling nggak 8 juta untuk bayar tempat kuburan. Nah ini harus dipikirkan. Tapi ketika kita sudah punya itu 42 juta tadi, maka ahli waris yang kita tinggalkan akan merasa lebih diringankan. Barangkali ibu ada yang bertanya tentang karena gini umpamanya. Nah, silakan bertanya. Bu. Nah, ini kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuning Pak, anggota Majelis Taklim Al-Ihsan, mau bertanya. Saya bekerja di apartemen, itu perorangan. Dari jam kerja saya dari jam 8 sampai jam 5. Apakah itu bisa mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, persyaratannya dan pendaftarannya di mana? Itu aja Pak. Dengan Ibu siapa? Nunung. Ibu Nunung. Ya. Terima kasih nih buat Ibu Nunung yang sudah ada atensinya untuk bertanya mengenai BPJS Ketenagakerjaan ini. Mengenai profesi Ibu Nunung ya sebagai bekerja di apartemen yang sektor mandiri ya Bu ya, mungkin freelance ya. Nah, itu kalau Ibu bekerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8. Oh normal berarti ya. Ya berarti Ibu sebagai pekerja rutin ya Bu ya. Itu sangat bisa sekali Ibu. Jadi Ibu nih dari berangkat kerja di tempat kerja sampai pulang ke rumah itu sudah dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan jika ibu langsung menjadi peserta. Jadi tidak usah nunggu lama-lama nih. Nah, batas usia ya di sini saya tadi belum menjelaskan juga nih.
batas usia ini dari orang yang sudah punya KTP nih 17 tahun sampai maksimal usianya 65 tahun. Ya, jadi kalau misalnya, karena itu batas yang ditentukan oleh BPJS pusat. Jadi saya tidak bisa mengubahnya sama sekali. Kalau di sini ada yang ibu-ibu di atas usia 65 dan dia masih bekerja, itu secara sistem belum bisa terdaftar. Jadi batas usianya itu dari 17 tahun sampai 65 tahun kurang 1 hari itu bisa didaftarkan, dan itu dia sudah bisa mengikuti 3 program Ibu. Jadi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, sama jaminan hari tua atau JHT atau tabungan gitu. Dan Ibu kalau misalnya mau ikut itu bisa, itu cuman KTP saja sama nomor telepon, dan di HP itu kan ada email Ibu. Nanti bisa bantu tuh dilihat tuh di HP itu ada email, karena email itu berguna apa? Untuk mengirim kartu digital. Jadi sekarang ini kan udah serba digital nih Bu. Jadi setiap Ibu melakukan pembayaran dimanapun, nanti setelah didaftarkan, Ibu akan dapat pemberitahuan tuh Bu lewat email bahwa Ibu sudah bayar dan aktif. Jadi di email itu akan selalu dikirim notifikasi lah Bu, Ibu sudah bayar. Mau Ibu bayar di Alfa, di M-Banking atau di ATM. Kertas, ya pokoknya tertera yang di dalam tas ini, kertas itu. Bisa ya, bisa. Ya, itu aja. Kalau bisa yang kita tadi hitung-hitung nabung untuk masa tua. Ya, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ingin bertanya Pak, kalau itu JHT, apakah dia termasuk JKK dan JKM? Jadi gini Bu, kalau untuk program wajib yang harus diikuti itu 2 program, JKK dan JKM. JHT itu mengikuti Bu. Jadi nggak bisa kalau misalnya Ibu hanya ikut JHT saja tanpa mendaftarkan JKK sama JKM. Berarti double ya Pak layarnya? Enggak, jadi gini, JKK, JKM, JHT itu 3 program menjadi satu kesatuan Ibu. Jadi totalnya kalau misalnya paling rendah Ibu daftar yang 1 juta rupiah pendapatan yang dilaporkannya, jadi perinciannya begini nih Bu, dari 1 juta rupiah itu perinciannya 1% dari 1 juta itu untuk JKK, 1%-nya itu. Jadi 10.000. Nah itu yang perhitungan normal ya Bu ya. Nah yang kedua JKM-nya itu iurannya 6.800. Dan yang ketiga JHT-nya itu 20.000 karena 2% dari 1 juta. Jadi totalnya 36.800. Nah karena ini lagi ada promo, jadi yang JKK JKM-nya ini kena potongan 50%. Jadi Ibu cukup JKK JKM-nya itu bayar 8.400 dan tabungannya Ibu 20.000. Jadi total bayar Ibu 28.400 gitu. Berarti nggak bisa masuk ya Pak Ibu. Umpamanya kita bayar 20.000 aja gitu, jadi termasuk JKK dan JKM gitu. Nanti yang nomborin siapa? Bapak. Jadi itu sistem Bu. Jadi kalau sistem itu nggak bisa kita ubah Bu, gitu. Dan saya ini termasuknya nggak bisa mengubah-ubah. Jadi dalam setiap cabang itu ada peraturannya sendiri-sendiri gitu. Jadi karena itu udah regulasi seperti usia ya tadi, misalnya usia 65 tahun, nggak bisa, bilang aja umurnya dikurangin setahun atau dikurangin 2 bulan gitu. Jadi 64 10 bulan gitu bilangnya, nggak bisa itu karena itu udah sistem.
Jadi berlaku seluruh Indonesia ibu, bukan cuma DKI Jakarta doang gitu. Jadi mau ibu tinggalnya di Papua atau dimanapun sama, berlakunya sama. Mohon maaf ibu usahanya apa ya? Nggak ada. Kalau kegiatan usaha yang menghasilkan ekonomi apa nih? Misalnya ibu suka aktif di apa gitu atau Untuk hari ini nggak ada Pak. untuk hari ini nggak ada. Jadi kalau misalnya yang bisa didaftarkan itu ibu-ibu yang mempunyai kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi yang menghasilkan. Misalnya nih ibu, maaf yang lagi ngetren nih MC bu, ngomong cucu. Cucu betul. Nah, ngomong cucu nih, anak ibu nggak tinggal di situ nih, nggak tinggal di rumah. Kalau satu rumah satu kakak beda ya bu ya, nggak mungkin. Misalnya anak ibu di rumah lain, nah ibu mendapatkan penghasilan nih dari ngomong anak ini, rutin setiap bulan nih ibu dikasih nih misalnya 1 juta gitu ya, ya mau dari suaminya dari mantu, pokoknya ibu menghasilkan itu bisa, karena ibu menghasilkan uang itu dan ibu itu harus dibuktikan tuh dengan foto, berarti ibu memang ada menghasilkan kegiatan ekonomi itu sendiri. Tapi kalau cuma ibu berdiam diri dan orang sakit tidak boleh didaftarkan. Misalnya nih, ada suami nih sakit, udah baringan aja nih di rumah, nggak ngapa-ngapain, stroke pula gitu kan, karena ingin mengharapkan tadi tuh yang santunan itu, saya daftarin aja, bilang B apa gitu kan, ya. Tapi ketika nanti project ternyata ini orang udah sakit nih udah lama gitu kan, nah itu tidak bisa bu, jadi sia-sia. Jadi kita ini memang yang real saja, yang memang ibu-ibu di sini mempunyai kegiatan ekonomi, misalnya warung, dagang, atau mijet, suka mijet tetangga atau apa, nyuci, laundry, juru masak, ya kan. Terus ibu suka nganter-nganter barang, jualan online, offline, itu bisa didaftarkan. Banyak sektor yang bisa didaftarkan, yang asal dia mempunyai kegiatan ekonomi. Ya, cukup sekian. Berarti Pak untuk JHT sendiri kalau nggak punya kegiatan atau pekerjaan itu nggak bisa daftar. Untuk JHT nggak bisa ibu, jadi harus 3 program. Tapi kalau ibu yang ikut 2 program saja itu bisa. Jadi nggak bisa dibalik tuh kalau 2 programnya aja gitu. Karena kan yang 8.400 itu 1 bulan ibu. Kalau 8.400 dibagi 30 hari itu berapa rupiah itu? Iya, bakso aja ibu berapa lah gitu kan, makanya itu. Ya itu aja ibu ya. Ada yang mau bertanya? Oke, bicara mau tanya untuk penegakan. Saya umat ini marbot, ya kan? Marbotnya gajinya belum UMR. Kita mau ikut program jaminan kecelakaan dan kematian 2. Itu sekarang bayar 8.400 per bulan. Supaya kita bisa mendapatkan anak yang kita ikutkan ini bisa mendapatkan JHT-nya, itu tadi gajinya minimal 1 juta ya Pak. Berarti kalau minimal gajinya 2 juta berarti berapa Pak? Ya, jadi 2 juta. 20 kan nambah 20, 40. Apa gimana? Nah, itu kalau nggak salah itu dia iurannya itu yang kan 2% dari 2 juta berarti itu 20.000 ya. 6.800. Berarti 40.000 ditambah 8.000, 6.800. Yang normalnya ya Pak ya, itu normal nih. ya. Jadi totalnya berapa Pak? Coba. 2% sama 1% dan 3%. Totalnya 3% aja. 3% tambah 6.800. Berarti 60.800. 60.800 dengan kalau dia mau tabungannya ya yang pendapatannya yang dilaporkannya 2 juta. Jadi gini, kalau misalnya pendapatannya dia 2 juta rupiah, berarti ini santunan kecelakaannya akan naik Pak. Bukan
bukan 42. Santunan kecelakaan pengalinya itu 58 kali pendapatan yang dilaporkan. Kalau misalnya pendapatannya yang dilaporkan itu 1 juta rupiah, Ya. jadi dapatnya 58 juta ditambah uang gugur dan lain-lain sebagainya, totalnya 70 juta Pak, santunan kecelakaan kerjanya. Kalau Jadi nanti akan mengikuti Pak. Jadi kalau misalnya pendapatan yang dilaporkannya itu semakin tinggi, ya santunan kecelakaan kerjanya pun semakin naik Pak. gitu. Ya karena dia iurannya tuh beda juga gitu. Jadi kalau misalnya dia santunan kematian itu tetap, karena iurannya itu tetap 6.800 itu, dia akan dapat 42 juta itu. Gitu. Oke Pak, silakan Ibu. Halo, assalamualaikum. Nama saya Bu Viko Pak. Kebetulan alhamdulillah udah jadi peserta tenaga kerjaan BPJS. Saya daftar di kebayaran lama Pak. Iya. Itu kadang kan suka lupa bayar Pak. Iya. 2 bulan, 3 bulan. Itu kena denda nggak ya Pak? Jadi gini, sistem di BPJS tenaga kerjaan itu tidak ada denda sama sekali. Jadi ibu cukup bayar iuran per bulannya saja. Nah, ibu misalnya kelewat nih Bu, sebulan 2 bulan, ibu masih bisa bayarkan yang kelewat itu Bu. Misalnya ibu bayar bulan 1, bulan 2, bulan 3 ibu lupa. Nah, ibu bayar bulan 4. Jadi 2, 3, 4 ibu bayar tuh. Tapi kalau sampai bulan 5, ibu tidak perlu bayar lagi yang bulan 2, 3, 4 itu. Kalau ibu bayar di bulan 5, karena itu ibu harus aktivasi kembali dan itu tidak ada utang. Jadi ibu kalau misalnya lupa bayar atau nggak ada rezekinya di bulan 5, terus ibu mau ikut lagi, berarti ibu bayar dari mulai lagi. Oh gitu Jadi Pak. dari nol, jadi tidak ada tunggakan yang 2-3 bulan itu. Jadi maksimal tunggakan itu 2-3-4 itu Bu. Jadi pas di bulan kelima ibu tidak ada tunggakan. Jadi tidak ada sistem hutang Bu, karena dia asuransi itu tiap bulan Bu. Jadi melindungi setiap bulan, tapi dengan catatan kalau misalnya ibu kelupaan 1 bulan 2 bulan terjadi resiko, ya ibu tidak ada pelindungannya tuh Bu, karena ibu tidak aktif statusnya. Gitu. Jadi resiko-resiko yang tadi kita bicarakan tadi, ibu tidak terlindungi selama semasa ibu tidak aktif. Dan JHT-nya kemana? Kalau misalnya ibu ada JHT-nya, JHT-nya aman Bu, tetap bisa diambil walaupun ibu setahun, 2 tahun nggak bayar-bayar nih. Nah itu tetap ada. Malah bertambah ibu setiap di bulan Januari itu. Jadi JHT itu kalau misalnya ada anggota keluarga ibu punya JHT, ya jaminan hari tua, totalnya misalnya 10 juta nih Bu. Dia bekerja di, maaf nih, di suatu perusahaan A, dia punya JHT 10 juta. Itu di Januari itu akan bertambah Ibu. Kurang lebih sekitar 500.000 di Januari. Tapi kalau ibu nyimpan 10 juta, maaf nih, di lembaga keuangan umum 10 juta itu ya akan habis biaya. Tapi kalau di menabung di jam sostek itu uang ibu tuh malah bertambah, dan yang bisa mencairkan hanya ibu, nggak bisa diwakilkan, kecuali udah nggak ada nih orangnya, ya ahli waris lah yang melakukan pencairan gitu. Jadi kalau JHT itu sendiri tetap aman. Jadi belum pernah nih ada statusnya orang belum mencairkan JHT-nya hilang. Itu karena kita punya sistem sekarang verifikasi muka. Untuk mencairkan itu kita harus pakai muka Bu, dan sidik jari. Jadi nggak bisa orang lain yang bukan berwenang mencairkan JHT kita. Itu aja Ibu ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Ibu ada yang mau tanya lagi? Cukup. Ada yang berminat? Hah?
yang punya kegiatan ekonomi, dagang sayur, warung rokok, warung apa itu bisa masuk. Ya, jualan cilok, bakso, itu. Ya. Baik ibu-ibu, cukup ya. Nanti yang pengen mau daftar, sudah acara kita tutup, bisa mendaftar langsung. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita tutup acara ini dengan berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dengar hari ini semuanya bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, utamanya adalah persiapan masa depan. Kita mohon kepada Allah kiranya dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, dijauhkan kita dari musibah, dan diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazida. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika وعلى سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا مريضا الا شفيته ولا اسرا الا يسرته ولا فقيرا الا اغنيته ولا حاجه لك رضا ولا نصره الا قضيته يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Maaf kepada Bapak Ibu semuanya, selamat jalan, semoga sampai ke rumah membawa berkah sebanyak-banyaknya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami bisa nggak? Bisa. Suaminya usahanya apa? Bukan kerja di